Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Arif gimana? Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni antara doa dan usaha. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, banyak yang bertanya terkait mana yang lebih penting antara doa atau usaha. Padahal keduanya ataupun Islam mengajarkan bahwa perlu keseimbangan antara ikhtiar dan juga tawakal. Dalam hal ini antara doa dan juga usaha. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan antara doa dan usaha, mana yang lebih penting, bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan keberkahannya, rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang dengan sesuatu yang setiap hari nggak pernah terlepas dari kita, yaitu antara doa dan usaha. Atau ikhtiar tadi itu. Setiap kita pasti punya cita-cita, punya keinginan di masa depan seperti apa. Apalagi Mas Arif yang masih muda, cita-citanya tentu masih banyak kan ya. Nah, setiap kita yang punya cita-cita, punya impian, punya keinginan atau harapan, pasti pengen tercapai impiannya itu, cita-citanya itu. Tapi kan untuk mewujudkan impian, cita-cita dan keinginan itu kan tidak seperti mantranya para pesulap ya. Tinggal bim, salah bim langsung jadi, enggak. Butuh proses yang begitu panjang. Maka dalam Islam, semua orang yang punya harapan dan cita-cita itu diwajibkan dua hal tadi itu. Yaitu untuk berikhtiar, dalam bahasa agamanya, bahasa kitanya usaha. Dengan berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan mencurahkan segala potensi yang ada. Nah, kemudian yang kedua, berdoa. Jadi dua ini tidak ada yang penting salah satunya, tidak. Tapi dua ini berjalan seiring. Ada orang yang bilang, ini dalam kata-kata mutiara yang indah, keinginan kita yang hanya kita landasi dengan ikhtiar dan usaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Seakan-akan dialah yang bisa mewujudkan cita-cita itu. Tapi sebaliknya, ketika ada orang punya cita-cita dan keinginan hanya berdoa tanpa usaha, itu namanya bohong. Dia umpama seorang pelajar tentu pengen dapat nilai akademik yang bagus dengan nilai kelulusan yang bagus. Tapi dia hanya belajar tanpa pernah berdoa, maka dia termasuk pelajar yang sombong. Seakan-akan tidak melibatkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan ilmu tersebut. Ya mungkin bisa jadi dengan usahanya yang maksimal dia memperoleh ilmu, nilai atau akademik yang bagus, tapi kemanfaatan dan keberkahannya mungkin yang perlu dipertanyakan. Tapi juga sebaliknya, ada seorang pelajar yang pengen nilai akademik bagus, pengen pinter, tapi hanya berdoa aja tiap hari. Dia pagi, duha, pokoknya tahajud, malam, tapi belajar nggak pernah. Dia mengharap katanya ilmu laduni. Kalau saya ditanya ilmu laduni, kalau Allah memang berkehendak ada.
Tapi Allah itu ada menetapkan hukum untuk hambanya itu sebab akibat. Makanya kalau ada orang hanya berdoa, berdoa, dan berdoa tanpa ikhtiar dan usaha, ya sama saja bohong. Makanya antara ikhtiar atau usaha itu harus seiring sejalan dengan doa itu. Ini tadi contoh pelajar. Kalau misalnya kita yang seorang profesional, seorang pekerja, seorang ini. Tentu seorang yang bekerja ingin sesuatu yang dicapai mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Lah kalau dia hanya usaha tanpa doa, termasuk sombong. Tapi dia seorang pekerja kerja semau-maunya, tapi yang penting ibadahnya tekun, doanya rajin. Ya ini sama aja dengan bohong. Makanya dua-duanya ini seibarat dua sisi mata uang, dari sisi yang berbeda, tapi ini berjalan bersama-sama, ibarat roda kanan dan roda kiri, tapi dengan tujuan untuk sama, yaitu untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan dari yang diinginkan itu tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah menasehati seseorang yang tanpa usaha, hanya berdoa saja. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, ya halakoh lah gitu ya, mungkin Rasulullah lagi mengajarkan sesuatu tentang ajaran agama. Tiba-tiba ada yang datang, langsung duduk di dekat Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya pada orang tersebut, loh kamu datang ke sini jalan kaki apa bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul. Nah terus kendaraanmu udah diamankan, udah diikat apa belum? Enggak ya Rasulullah, udah berdoa sama Allah aja nanti juga aman. Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah menyuruh orang itu kembali keluar untuk mengamankan kendaraannya. Kalau dulu unta apa kuda ya diikat dulu. Ibarat kalau sekarang kita masuk ke rumah ya motor dikunci dulu. Kalau perlu dikunci ganda dulu. Itu ikhtiarnya, usahanya. Nanti setelah itu doa sama Allah, aman. Lah kalau ikhtiar enggak, kalau perlu malah kunci masih ngegantung di itu motor itu. Ya sama saya sedekah nyediain maling gitu. Artinya ikhtiar, usaha dengan doa itu harus disejajarkan. Rasulullah sendiri memberikan nasihat pada orang itu, ikhtiar dulu dengan kendaraan diikat, kalau sekarang ya dikunci, kalau perlu dengan kunci tambahan tadi, kunci ganda. Setelah itu baru doa aman pada Allah. Lah kalau sudah semuanya doa dilakukan, usaha udah dilakukan, kok tetap hilang, ya nasib. Jadi begini Mas Ari. Jadi setiap kita yang bercita-cita, dua itu nggak bisa ditinggalkan, harus seiring sejalan. Minimal berdoanya itu setiap mau mengawali pekerjaan. Kayak misalnya kita tadi Mas Alif mau mengawali acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah termasuk doa. Kemudian ketika selesai, Alhamdulillah, itu bagian dari doa. Bismillah itu artinya kita melibatkan Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya, ya Allah saya mengawali ini dengan memohon ridhomu ya Allah. Kalau berhasil, biar saya tidak sombong. Kalau gagal, saya nggak putus asa. Karena pekerjaan itu, cita-cita harapan itu ya kemungkinan dua kan. Kalau nggak berhasil, ya gagal kan. Lah kalau berhasil, ketika kita menyertakan Allah, insya Allah nggak sombong. Karena kita hanya berusaha, kita hanya berdoa, yang menentukan tetap Allah. Tapi ketika gagal, kita nggak putus asa. Mungkin Allah lebih paham, bukan mungkin ya. Allah lebih paham bahwa saya memang belum pas, belum saatnya untuk memperoleh keberhasilan ini. Mungkin ditunda bulan depan, tahun depan, sehingga saya dipersiapkan untuk memang pas menepati posisi ini. Bukan berarti Allah nggak sayang nih. Allah nggak perhatian, saya doa udah, usaha udah, masa gagal, masa malah orang lain yang dapat. Itu mungkin karena Allah paham sekali. Bukan mungkin ya, memang Allah paham sekali bahwa si fulan ini memang belum pas. Karena ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Atau sebaliknya, dalam ayat Quran begini, asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka, itu malah baik buat kita. Tadi, gagalnya satu keinginan, itu kan semua orang nggak suka kan. Tetapi itu mungkin lebih baik untuk orang tersebut. Ini saya punya cerita Mas Arif. Di tahun 2014 itu ada seseorang yang mencalonkan jadi anggota dewan. Tentu maksimal kan dia, kalau perlu jor-joran untuk terpilih jadi anggota dewan. Tapi Allah berkehendak lain, dia nggak jadi. Saat itu dia marah luar biasa, tim suksesnya dimarahin semua. Tapi 2 tahun kemudian dia malah mengucap Alhamdulillah. Karena teman-teman koleganya dia
yang dicita-citakan jadi anggota dewan tadi, yang saat itu terpilih, dia ngelihat di berita di media teman-temannya diseragamin oren. Saat itu dia, alhamdulillah, coba kalau saat itu saya jadi, mungkin saya akan mempermalukan keluarga saya, mempermalukan agama saya, mempermalukan keluarga besar saya, karena saya diseragamin oren. Jadi tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Saat itu dia marah, tapi 2 tahun kemudian dia mengucap, alhamdulillah. Padahal saat itu ikhtiarnya udah luar biasa. Usahanya luar. Doanya saya yakin semua doa yang ia bisa dilakukan. Kalau perlu minta doanya kiai ini, ustadz ini, habib ini, semuanya didatangi supaya terpilih. Tapi ternyata enggak. Tapi itulah yang terbaik. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang sangat kita dambakan, itu bisa jadi malah enggak baik buat kita. Atau sebaliknya tadi, sesuatu yang tidak kita inginkan, kegagalan ini kan semua tidak inginkan, tapi ternyata itu bisa baik. Nah, makanya yang terpenting kita sudah ikhtiar semampu kita, berdoa sekhusyuk yang kita bisa, nanti masalah hasil Allah yang menentukan. Kalau memang kita sudah pantas, kita sudah memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, insya Allah dikasih kok sama Allah. Tapi kalau belum pantas, ya tunggu dulu, pantaskan dulu, nanti insya Allah dikasih oleh Allah. Misalnya Mas Arif dalam jangka waktu ke depan punya keinginan, begitu udah sampai target waktunya, ternyata kok belum kesampaian, berarti mungkin belum pantas. Tapi kalau memang sudah pantas, dipercepat oleh Allah. Dan Allah itu maha tahu terhadap mana yang terbaik buat hambanya. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang kadang niat nyalonnya itu kayak niat nggak niat. Ya sejadi-jadinya lah, malah jadi. Berarti dia memang pantas. Ada orang yang dihalang-halangi, pokoknya jangan sampai dia yang terpilih. Tapi ternyata malah dia yang terpilih. Nah, karena memang Allah yang maha tahu mana yang pantas untuk menduduki posisi ini. Oh, ternyata si fulan ini yang pantas, dia yang naik. Walaupun dijunjung di apa, tapi kalau memang belum dipantaskan dan Allah belum menghendaki, nggak bakalan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi antara doa dan juga ikhtiar itu sama-sama penting, keduanya harus berjalan seiringan. Kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini, yakni antara doa dan juga usaha. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasannya keduanya ini harusnya berjalan seiringan, karena keduanya ini merupakan sama-sama penting. Pak Ustadz, mungkin dalam kasus-kasus yang terjadi di kehidupan kita, bahwasannya kita ini sudah berusaha maksimal, doanya juga sudah maksimal, tapi belum juga menemui keberhasilan. Bahkan mungkin sudah gagal pertama, kita coba lagi, tetap doa, tetap usaha, tapi gagal lagi. Apakah kita harus pindah haluan atau seperti apa ini Pak Ustadz? Baik Mas Arif, memang dalam keseharian kita ini kadang problem seperti itu sering terjadi ya. Umpama Mas Arif baru lulus kuliah umpama ya, pas saat itu ya, ngelamar di ini gagal, padahal kita udah maksimal menyiapkan CV dan lain-lain, doanya sudah gagal, pindah lagi, gagal lagi. Apakah langsung kita udah nggak usah ngelamar aja lah? Nanti kalau memang Allah ngasih juga datang sendiri. Ini pandangan yang keliru. Dalam Quran itu wala tayasu mir rauhillah. Jangan kita berputus asa terhadap karunia Allah, termasuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mapan itu adalah karunia Allah. Ketika kita berikhtiar untuk mendapatkannya, kemudian kok sekali, 2 kali, sampai sekian kali gagal, jangan langsung putus asa terus berhenti. Kalau kita baca sejarah ya, orang-orang hebat itu, nggak ada yang semudah yang kita bayangkan, itu nggak ada. Nah, kita kan lihatnya kadang ketika sudah berasa di masa kesuksesannya, kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Saya seneng itu memang nonton acara-acara yang mengangkat tema seperti itu. Orang-orang yang sukses dengan berawal dari keterbatasan itu saya sangat senang sekali. Di tontonan di TV atau di mana saya senang.
Artinya begini, sehingga orang itu tidak hanya melihat seketika sudah sukses saja, tapi lihatlah prosesnya. Bahwa ada orang yang sekarang terkenal pintar, ternyata dulu waktu sekolah pernah nggak naik. Pernah kan mungkin Mas Arif pernah baca kan, nonton tayangannya, sekarang terkenal orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Ternyata dulu waktu SD atau SMP pernah nggak naik. Atau ketika ada orang yang sekarang sukses di profesional tertentu, profesi tertentu, dengan profesional luar biasa, ternyata dulu awal-awal berada di dunia itu ya jatuh bangun nggak karuan. Saya pernah membaca profil dari salah satu grup musik legend di Indonesia. Itu ternyata dia menawarkan hasil rekamannya ke itu apa namanya? Produser rekaman, itu ternyata puluhan kali ditolak, puluhan kali, tapi dia tetap semangat dengan keyakinan bahwa ini suatu saat akan berhasil, dan ternyata dia berhasil. Artinya jangan sampai kegagalan-kegagalan yang kita alami itu membuat kita langsung putus asa. Kalau pindah haluan, monggo lah, tapi jangan sampai putus asa. Karena mungkin bisa jadi kita itu ketika gagal di dunia A umpama, dengan berbagai macam percobaan membangun, oh mungkin Allah menghendaki kita berada di dunia B, bisa jadi kan. Tapi yang terpenting jangan putus asa langsung berhenti, itu yang repot. Orang yang berputus asa kemudian berhenti nggak mau berusaha lagi, itu termasuk orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, karena Allah sampaikan wala tayasu mirrauhillah. Jangan kita berputus asa terhadap karunia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca kepada para nabi umpama. Apakah semua para nabi doanya langsung dijawab oleh? Enggak. Rasulullah itu ada doa yang hampir 2 tahun baru dijabah ada. Bahkan ada yang sampai beliau wafat doa itu belum diijabah. Ada yang sampai hampir 2 tahun itu ketika Rasulullah baru pindah ke Madinah. Saat itu kan sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, yang sekarang masih perang. Ya, kita doakan segera selesai ini derita berkepanjangan saudara kita di sana. Setiap hari Rasulullah itu selalu menghadap ke atas, berharap bahwa sholatnya itu kiblatnya dipindahin ke Masjidil Haram. Itu pun baru diijabah oleh Allah kurang lebih 18 bulan. Berarti kan nggak langsung kayak tukang sulap bim salabim. Itu Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah. Ada doa beliau yang memang nggak dijabah oleh Allah, yaitu ketika beliau berdoa mendakwai paman sekaligus besan supaya bersyahadat, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya, karena Abu Thalib itu saudara sekandung dengan Abdullah, ayah Rasulullah. Besannya, karena Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dinikahkan dengan Fatimah, putri Rasulullah. Lah dalam doanya Rasulullah itu ya berharap bahwa Abu Thalib ini bersyahadat. Tapi kenyataannya sampai Abu Thalib ini meninggal belum bersyahadat. Berarti kan ada doa Rasulullah yang tidak dalam tanda kutip ya, wallahu alam, tidak dijabah atau belum diijabah oleh Allah. Maka dalam kasus itu ketika Abu Thalib itu wafat, Rasulullah ya sedih luar biasa. Dalam bahasa keseharian maksud kita begini, ya Allah ini paman saya, besan saya, orang yang bantu perjuangan saya, tapi kenapa sampai meninggalnya belum diizinkan untuk bersyahadat. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah. Ini artinya doa Rasulullah aja, orang yang paling dekat dengan Allah ada yang nggak diijabah oleh Allah, apalagi kita. Apakah semua usaha Rasulullah berhasil? Gagal ada. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, itu harapannya kan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Ternyata gagal, diusir sama orang Taif sampai sebagian tubuh beliau berdarah-darah. Berarti kan usaha yang gagal. Berarti para nabi dan rasul pun pernah ada usaha yang gagal, pernah ada doa yang diijabahnya lama atau bahkan tidak diijabah. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Apakah Rasulullah berhenti? Enggak. Tetap beliau berusaha terus maksudnya. Contoh nabi-nabi lain banyak kita jumpai. Bahkan sampai ada seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam kan perjuangan hidupnya nggak mudah. Lahir waktu masih remaja dibuang saudaranya di sumur. Ditemu orang dijadikan budak. Begitu jadi budak dijual. Begitu jadi jual dibeli oleh seorang pejabat
begitu udah masuk masih muda dituduh berselingkuh dengan istrinya pejabat. Perjuangannya luar biasa. Artinya ikhtiarnya, usahanya luar biasa. Tentu doanya juga nggak berhenti-berhenti. Memperoleh hasil tapi dengan jangka waktu yang sangat jauh. Kemudian nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Yunus bahkan sampai pernah dibuang ke tengah laut. Itu karena beliau merasa gagal berdakwah di kampung halamannya. Artinya begini, bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah pun itu diwajibkan untuk bekerja keras, untuk berikhtiar, berusaha, dan juga berdoa. Nabiullah Zakaria kalau nggak salah ya, itu dalam berumah tangga sekian puluh tahun belum dikaruniai putra. Dalam kesendirian itu beliau berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Artinya beri karunia keturunan. Itu pun sekian puluh tahun baru dikaruniai. Artinya jangan pernah kita berputus asa dari ikhtiar kita dan doa-doa kita. Mungkin kalau hari ini, bulan ini, tahun ini, 2 tahun kemudian belum diijabah, Allah Maha tahu. Sudah pantaskah kita diijabahi doa atau usaha kita. Jadi intinya jangan putus asa. Itu intinya Mas Arif. Jangan putus asa. Pak Ustadz, antara ikhtiar, doa itu kan ujung-ujungnya kita dituntut ataupun diharapkan untuk tawakal atau berserah diri dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tawakal ini kan sesuatu yang bisa dikatakan cukup sulit ya Pak Ustadz. Ya, benar. Tawakal ini apakah kita ya udahlah terserah Allah aja atau gimana sih Pak Ustadz? Arti tawakal ini? Ya, dalam Quran itu ada ayat faidza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita punya cita-cita besar, pasrahkan pada Allah. Azam itu cita-cita besar. Pasrahkan pada Allah. Tapi apakah hanya sekedar pasrah-pasrah tok? Enggak. Tadi kan saya kasih contoh, ada sahabat Rasulullah yang kendaraannya ditinggal begitu aja. Artinya ikhtiar dulu, usaha dulu, setelah itu baru tawakal. Tawakal itu artinya kita memasrahkan pada Allah setelah tadi berusaha dan berdoa. Bukan kok nanti kalau pinter ya pinter sendiri. Enggak ada gitu. Allah itu menetapkan hukum sebab akibat itu tadi. Ntar kalau saya ditakdir kaya ya kaya sendiri, ya enggak bisa. Ada sebab akibat. Nah, jadi tawakal itu adalah proses kita menyerahkan hasil usaha dan doa kita kepada Allah. Itu namanya tawakal. Masih berproses. Namanya berproses itu ya kadang gagal, kadang berhasil. Kalau berhasil kadang ya memang ini ketentuan Allah. Tapi gagal gimana sih? Nah, seakan-akan menyalahkan ketentuan Allah malah. Memang butuh proses untuk tawakal, itu butuh latihan. Tapi ya tadi nggak boleh kita berputus asa, pokoknya gagal ya udahlah, jangan. Artinya bertawakal itu kita memasrahkan kepada Allah. Makanya tadi di segmen sebelumnya saya bilang ketika mengawali pekerjaan usaha ucapkanlah bismillah, bacalah bismillah, itu sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Kita baru mengawali pun sudah bertawakal pada Allah. Ini hasilnya saya serahkan Engkau ya Allah. Saya hanya diwajibkan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk ikhtiar, dan kemudian didampingi dengan doa. Hasilnya saya serahkan kepada Engkau. Maka bismillah itu tadi. Nah, di ujungnya kita diperintahkan untuk mengucap alhamdulillah. Ini untuk memuji pada Allah. Memuji itu kalau dalam tingkatan syakir, orang yang bersyukur ketika yang diharapkan, yang diinginkan berhasil. Tapi ada yang tingkat lebih tingginya namanya syakur. Yaitu ketika yang diharapkan diawali dengan bismillah ternyata gagal, kok dia masih mengucap alhamdulillah, itu tingkatan yang luar biasa. Maka ada satu ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang masuk dalam kategori syakur. Jadi yang perlu digarisbawahi, tawakal itu adalah proses menata hati, menyerahkan segala usaha maksimal kita dan doa sekhusyuk yang kita bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses menata hati masih proses, bisa berhasil, bisa gagal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi antara doa,
dan usaha ini keduanya harus seimbang, Seimbang. harus sama-sama maksimal sebelum kita akhirnya tawakal Tawakal kepada kepada Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.